Halo, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Jadi saya bahas untuk 2 hari ya. Hari ini dan besok masih berlaku ya. Hari ini tanggal 8 Juli pukul 12.44 ya. Waktu saya rekam ya. Waktu Indonesia bagian Barat, masih sesi satu break ya. Jadi saya akan bahas beberapa saham. Langsung saja ke sahamnya. Yang pertama yang saya bahas adalah BRIS ya, atau BRIS ya, atau Bank Syariah Indonesia ya. Jadi menurut saya ya, ini BRIS sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Garis-garisnya ini sebentar lagi dia ada kemungkinan untuk breakout ke atas 2510 ya. Ini BRIS sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan, juga di analisa saham harian ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2400 dan 2320. Yang mau buy on weakness masih tetap sama ya. Kalau nggak berani buy sekarang, buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 2050 sampai dengan 2100 ya. Yang saya kotakin ini ya. Jadi kalau dia turun ke bawah, dia berhasil rebound atau mantul istilahnya, naik ke atas 2100 barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2190 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh, yang belum punya pasang aja stop lossnya di 2400 dan 2320. Kemudian buy-nya bertahap aja ya, santai aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2510 tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Tambah lagi, naik lagi ke atas 2620 tambah lagi. Target price terdekatnya kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya di sini ya. Sekitar 2900-an untuk BRIS ya. Jadi ini level-level garis-garis merah ini untuk area untuk average up atau buy up ya, atau tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga ya, secukupnya aja, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Memang di sini sebelumnya dia adalah sideways range-nya ya, kurang lebih sebelumnya di area yang saya kasih kotak merah ini ya, sekitar area 2200 sampai dengan 2510 ya kurang lebih ya. Jadi dia akan berusaha untuk tembus ke atas 2510 ya akhir minggu ini ya. Seperti itu. Besok adalah hari Jumat ya. Jadi jangan takut koreksi. Biasanya ada yang bilang karena hari Jumat biasanya pada profit taking koreksi ya. Kita fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Bukan fokus di hari Jumat atau hari Senin ya. Yang penting kalau dia turun di bawahnya garis terdekatnya ya kita jual dulu sebagian dan sebagainya ya. Dan seterusnya ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk Antam ya. Antam hari ini naik lagi. Ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya. Jadi ini adalah level-level untuk average up ya. Memang saya sudah sebutkan yang berhasil naik ke atas 2600 boleh tambah lagi. Jadi yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stop dan stop loss di 2540 dan 2470 ya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya ya, itu di area sekitar 2410 sampai dengan 2470. Itu yang buy on weakness untuk Antam. Artinya kalau dia terkoreksi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2470 barusan buy ya. Seperti itu, naik lagi ke atas 2540 buy dan seterusnya ya. Nah, yang mau tambah lagi atau buy hasil akhir, mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, asalkan pasang stop lossnya di 2540 dan 2470. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, naik lagi breakout ke atas 2670 tambah lagi ya. Maka target price berikutnya adalah 2780 dan 2890. Itu kurang lebih untuk Antam ya. Ini garis-garis ini sudah saya berikan lama banget ya. Sudah berminggu-minggu saya nggak rubah-rubah garis-garisnya. Kenapa? Supaya nggak bikin orang bingung ya. Karena kalau uh, sering dirubah-rubah nanti pemasangan trailing stop dan stop lossnya nanti berubah-ubah lagi ya. Jadi yang bergerak berubah-ubah itu adalah harganya. Jadi garis-garisnya ini tetap sama untuk acuan trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Atau juga average up kalau dia berhasil naik ke atas seperti itu. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham harian untuk Antam. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk baca ya, BACA, Bank Capital Indonesia Tbk. Dia sebelumnya memang membentuk seperti ya istilahnya seperti piring ya ini ya. Kalau dibilang mangkok ya ini terlalu lebar, juga terlalu pendek ya tingginya ya. Jadi seperti piring gini ya. Jadi dia ini sempat naik ke atas 488, cuma penutupan sesi satu break dia turun di bawahnya 488. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, pasang trailing stopnya di mana? Pasang aja di 450 ya. Seperti itu ya. Kemudian yang mau buy on weakness tetap saran saya tunggu di area sekitar 380 sampai dengan 400 ya.
Ini supportnya sebelumnya. Atau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Tapi buy-nya bertahap aja, asalkan pasang stop loss-nya di 450. Kemudian kalau naik lagi ke atas 488 tambah lagi, naik lagi ke atas 515 tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 590, 660 dan 730. Nah, seperti itu ya. Apakah hari minggu ini dia berhasil breakout ke atas Pak Sunar? Ya, kita nggak tahu pasti ya. Karena saat ini dia masih menguji level 488 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Sejauh ini sih secara teknikal masih cukup bagus ya. Memang sideways ya, dia berusaha untuk breakout ke atas 488. Jadi belinya sekarang boleh asalkan pasang stop loss 450, kemudian tambah lagi kalau dia naik ke atas 488, tambah lagi kalau dia naik ke atas 515 dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk emiten baca ya, Bank Kapital Indonesia TBK. Kemudian besok berikutnya untuk AGRO. AGRO sudah breakout lagi Pak Sunar ke atas 2200, tambah lagi Pak Sunar, ya memang benar ya, saya sudah sarankan. Jadi garis-garis ini sebagai pedoman untuk average up ya. Jadi kalau breakout naik ke atas jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Jadi sudah punya, pasang aja trailing stopnya di mana Pak Sunar, di 2200 dan 2100, itu sudah punya ya. Kemudian bagi yang mau buy and witness masih tetap sama ya, tunggu aja di area 1750 dan 1800. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, buy sekarang boleh nggak AGRO? Boleh ya, terus itu ya. Jangan takut ketinggian ya. Karena kalau ketinggian kita akan ketinggalan profit terus terang aja ya. Kalau takut belinya bertahap aja atau nanti tunggu koreksi buy on witness ya. Kalau saya lihat sih uptrendnya masih cukup bagus untuk AGRO. Memang ciri khasnya AGRO saya sebutkan sekali lagi ya. Seringkali saya sebutkan terus ya. Kalau dia uptrend, lagi uptrend ya, strong uptrend ya, dia naiknya bisa berhari-hari dan berminggu-minggu. Walaupun di tengah-tengahnya mungkin dia terkoreksi seperti ini ya, naik kemudian koreksi merah, naik lagi merah, kemudian ini cenderung sideways ya. Jadi secara keseluruhan ini garisnya dia masih uptrendnya masih cukup bagus, gitu ya. Tetapi jangan lupa juga kalau dia sudah berbalik arah ke downtrend ya, sudah turun-turun dalam ya, downtrend ya, dia turunnya juga bisa berhari-hari dan berminggu-minggu dan juga turunnya dalam. Jadi kalau AGRO sudah mulai downtrend, sudah turun ke bawah, jangan sekali-sekali average down atau hold ya, nanti turunnya juga dalam seperti itu ya. Itu ciri khasnya AGRO. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi ya boleh aja, asalkan pasang trading stopnya di 2200. Atau yang mau buy high sell higher, buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh, asalkan pasang stop lossnya di 2200 dan 2100. Belinya bertahap aja. Saran saya setiap kelipatan 50 ya, karena sekarang harganya 2250. Kalau mau tambah lagi ya kelipatan 50, berarti berikutnya 2300, naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2350 tambah lagi, target price berikutnya adalah 2400. Dia berhasil naik ke atas 2400 Pak Sunar, target price berikutnya kurang lebih di area mana, 2600 ya. Itu untuk AGRO seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa diangkat tinggi, apakah ada perbaikan fundamental. Saya rasa sih mungkin ada ya, saya nggak baca ya, tapi menurut saya sih mungkin ada juga aksi korporasi atau right issue. Nanti silakan dicek sendiri ya, saya nggak cek, saya di sini hanya fokus kepada pergerakan harganya saja seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk AGRS. Jadi AGRS ini kemarin sudah saya sarankan ya, mau buy, berhasil naik ke atas 255 boleh buy, itu spekulasi buy ya. Jadi kalau yang sudah nonton harusnya sudah buy ya. Nah Pak Sunar, ini kok sepertinya lesu lagi ya, sabar aja. Memang saya sudah sebutkan kalau dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, di bawahnya 310, dia masih resiko untuk turun lagi ke bawah atau minimal dia sideways ya, seperti itu ya, di bawah ya. Jadi belinya bertahap aja. Bagi stop punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 234 ya, seperti itu ya, 234 dan 200 lah ya. Jadi itu stop lossnya. Kalau mau buy sekarang juga sama, stop lossnya di 234 dan 200. Tapi belinya jangan terlalu banyak, walaupun 3 hari terakhir dia kenaikannya tinggi, karena sebelumnya dia cenderung tidak liquid ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, santai aja, naik ke atas 310 tambah lagi, naik lagi ke atas 350 tambah lagi, breakout ke atas 400 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 400, maka target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar 460 dan 540 untuk AGRS seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Sync. Jadi Sync ini saya sudah sebutkan ya, memang dia minggu ini dia testing 150 ini ya, Fibonacci. Bentar saya lihat dulu ya, Fibonacci retracement 23,6% ya. Ini saya tarik dari swing high di sini dan swing low di sini. Jadi sebenarnya dia masih berusaha keras ya
untuk naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% di sekitar 166. Jadi intinya kurang lebih dia konsolidasi di area 150 ya, naik turun gini ya. Ya yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 144 dan 132 sesuai dengan anjuran saya sebelumnya. Kalau mau buy sekarang juga sama 144 dan 132 itu stop lossnya. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak, dia naik lagi ke atas 156 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 161 tambah lagi, naik lagi ke atas 166 tambah lagi, naik lagi ke atas 170 tambah lagi. Target price-nya kurang lebih sekitar 182 dan 191. Itu adalah Fibonacci retracement 61,8% untuk Sync. Nah, seperti itu ya. Memang secara keseluruhan uptrend-nya sebenarnya masih cukup baik ya. 3 minggu terakhir dia hijau seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, pasang trailing stop dan stop loss itu untuk Sync. Oke, kemudian berikutnya untuk IPTV ya. Analisa samarian untuk IPTV. Ini IPTV sudah saya sebutkan juga ya. Ini garis-garisnya sudah saya kasih ya. Jadi tinggal ikutin aja yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Selamat ya, ini 320 naik ke atas tambah, 328 naik ke atas tambah, 340 ke atas tambah. Tapi kok turun lagi Pak Sunar? Ya, harusnya Anda pasang trailing stop ya seperti itu ya. Karena Pak Sunar nggak bisa ngatur marketnya. Memang ciri khasnya IPTV dia sering membentuk ekor panjang ke atas. Ini memang kalau menurut candlestick pattern itu potensial reversal ya, apalagi kalau besoknya merah. Akan tetapi kalau misalnya Anda sudah kena stop loss, kalau dia sudah berhasil breakout lagi dari high-nya ini ya, yang sebelumnya ya kita jangan ragu-ragu untuk buy back ya, seperti itu ya. Kalau ragu-ragu ya belinya bertahap aja seperti itu ya. Atau kalau yang nggak berani ya buy on weakness di sekitar area yang saya kotain ini ya, itu sekitar area 260 sampai dengan 270. Jadi tunggu koreksi di sana, dia berhasil mantul atau rebound naik ke atas 274 ya, buy, naik lagi ke atas 282 buy, naik lagi ke atas 288 buy, breakout ke atas 305 buy lagi, tambah lagi ya seterusnya ya. Jadi di sini yang mau tambah lagi Pak Sunar yang sudah punya ya silakan aja, tapi tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 320 tambah lagi, naik lagi ke atas 328 tambah lagi, naik lagi ke atas 340 tambah lagi. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 354. Jadi kata kuncinya di sini adalah belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi jangan bingung ya. Jadi kalau jadi trader maupun investor itu jangan bingung, harus punya plan ya. Ada yang banyak bilang, Pak Sunar ajarin dong money management seperti apa. Sebenarnya ini penerapan langsung dari money management ya. Garis-garisnya itu sudah saya kasih ya. Nah, mengenai porsinya berapa persen itu tergantung dari masing-masing ya. Seperti itu ya. Ada yang berani agresif ya. Saya langsung masuk 50% di harga sekarang. Pasang stop lossnya di 305 dan tengah-tengahnya mungkin pasangnya sekitar angka 300 ya. Seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 320 ya, dia tambah lagi sisanya 50%. Kurang lebih seperti itu ya money manajemennya. Atau yang takut bisa aja, ini kan garisnya ada 1, 2, 3, 4 kan, sampai targetnya 354 ini ya swingnya. Ya belinya bertahap aja. Beli sekarang boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 305. Mungkin masuk dulu 25%. Dia naik lagi ke atas 320, masuk lagi 25%. Naik lagi ke atas 328, masuk lagi 25%. Naik ke atas 340, tambah lagi 25%. Kalau turun ke bawah ya pasang aja trailing stopnya ya, nanti diatur sendiri ya seperti itu. Kemudian berikutnya untuk analisa saham BBB, ini juga saya sudah bahas 570 sudah kena tapi dia belum berhasil naik ke atas, jadi harusnya sih belum tambah lagi ya. Ini adalah average up naik ke atas 520, saya sebutkan sebelumnya boleh tambah lagi. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 520 dan sekitar 494 ya, itu pasang trailing stopnya di sana. Kalau yang mau buy on weakness, Pak Sunar, kira-kira buy on weakness-nya di mana? Yang buy on weakness, saran saya mungkin sekitar area 440 sampai dengan 470. Itu area buy on weakness-nya untuk BBB. Nah, kalau sudah punya, Pak mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy, sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, asalkan pasang stop loss-nya di 520 dan 494. Seperti itu ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena kalau kita lihat di sini jauh sebelumnya ya, dia sering kali membentuk ekor tinggi kemudian turun, tinggi turun ya. Ini yang sebelumnya dia breakout 2 hari kemudian dia turun lagi sideways ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut ya. Jangan cuma beli 1 lot, 2 lot ya kalau uangnya banyak ya. Misalnya uangnya 10 juta, mau masuk di BBB, oh Pak Sunar bilang belinya sedikit aja. Ya bukan berarti hanya beli 1 lot, 2 lot ya seperti itu ya. Nanti keuntungannya nggak terasa ya, percuma gitu ya. Nggak worth it waktu Anda ya gitu ya. Jadi
disesuaikan aja. Naik ke atas 570 tambah lagi, target price terdekatnya 620 ya. Di sini swing high-nya di 625, tapi saya komitmen aja ya, ini garis-garisnya nggak saya geser lagi kecuali ada perubahan drastis ya. Jadi naik lagi ke atas 620 tambah lagi, naik lagi ke atas 665 tambah lagi, target price terdekatnya adalah 720. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar ke 720? Kemungkinan selalu ada. Jangan terlalu takut-takut ya, asalkan pasang stop loss dan trailing stop ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk TINS ya, Timah Tbk. Jadi hari ini dia higher high yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1560 dan 1495. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 1560 dan 1495. Kemudian tambah lagi kalau dia naik lagi ke atas 1660 tambah lagi, naik lagi ke atas 1770 boleh, tambah lagi boleh. Target price terdekatnya adalah 1915. Ini adalah swing high yang sebelumnya di sini ya, 6 Mei ya. Jadi itu target price terdekatnya. Kalau naik ke atas 1915 mau tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Target price berikutnya adalah 2040 dan 2180. Jadi garis-garis yang di merah ini itu adalah level untuk average up atau buy up ya, atau pemasangan trailing stop. Kalau dia gagal turun ke bawah ya tinggal pasang trailing stopnya aja ya, seperti itu ya. Mudah kan trading kalau sudah dibantu garis-garisnya, tinggal eksekusi disiplinnya seperti apa ya, seperti itu. Kalau sekuritasnya nggak ada filter trailing stop atau automatic order atau stop loss, lebih baik pindah ke yang ada. Kalau saya pakai Mirai Asset ya, dari 2013 itu setahu saya sih nggak ada masalah yang besar. Jadi kalau yang mau daftar langsung hubungin saya ya, bisa langsung di private chat atau di komen YouTube ya, nanti saya kasih linknya supaya bisa daftar ke Mirai Asset ya. Kalau yang mau join Mirai Asset, saya bukan promosi Mirai Asset enggak, karena menurut saya sih selama pemakaian saya dari tahun 2013 sampai sekarang ya, kurang lebih ya, sudah 8 tahunan ya, itu pemakaiannya nggak ada masalah yang berarti. Memang kadang-kadang kalau pagi-pagi sering kadang-kadang agak lag ya, yaitu wajar ya, hampir semua sekuritas seperti itu ya, tapi nggak semuanya, hampir lah maksud saya. Memang awal-awalnya kalau bagus barusan dibuka memang agak nge-lag ya, seperti itu ya. Kata kuncinya adalah pemasangan order booking ya, saya nanti ajarkan. Kalau misalnya nggak tahu caranya, tanya aja Pak Sunar, order booking maksudnya seperti apa ya, kalau mau jual pagi-pagi seperti itu ya, kalau nggak apa takut gak kebagian ya, seperti itu. Oke, tinggal ikutin garis-garisnya ini aja ya. Naik lagi ke atas 1660 tambah lagi, naik lagi ke atas 1770 tambah lagi, naik lagi ke atas 1840 tambah lagi. Target price dekatnya adalah 1915 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau dia berhasil naik ke atas 1660, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya, tapi tambahnya disesuaikan aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 1460, kemungkinan besar dia bisa sampai target sampai tanggal 1915 ya, ini targetnya. Jadi ini diperhatikan untuk average up-nya dan pemasangan trailing stop. Misalnya kalau terlalu jauh Pak Sunar, 160 1660 ke 1770 terlalu jauh ya, dikira-kira sendiri aja ya. Kalau saya gariskan lagi boleh sih, tapi terlalu banyak nanti tambah bingung, karena ada yang komplain sebelumnya, Pak Sunar garis-garisnya merahnya terlalu banyak, saya bingung gitu ya. Makanya saya kurangi ya. Kalau mau tambah lagi antara 1460 dan 1695 ya, 1770 ya, tengah-tengahnya mungkin 1695, karena saya ambilnya dari ini ya, dia swing low-nya ini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya ya kemungkinan besar ke 1770, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham TINS. Kemudian berikutnya untuk SCMA, maksudnya hari ini higher high, tapi ini kan sudah saya sebutkan ya, 2300 ke atas baik. Nanti sudah punya, pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya ya. Kalau dia turun di bawahnya 2300 dan 2190, lebih baik jual dulu, pasang trailing stop ya. Kalau buy on weakness, sebelumnya saya sebutkan di 1895 dan 1945. Karena dia sudah naik, maka saya naikkan ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area 1945 dan 2000. Itu untuk SCMA. Artinya kalau misalnya dia terkoreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi, mudah-mudahan dia masih terbang terus naik ke atas. Ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000 baru sampai, buy-nya bertahap, naik ke atas 2090 tambah lagi, naik lagi ke atas 2190 tambah lagi, dan seterusnya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy hasil higher, Pak Sunar buy sekarang boleh nggak? Sebenarnya sih ini memang candle seperti ini memang potensial koreksi ya, baik itu dalam jangka pendek ataupun potensial untuk reversal. Jadi lebih baik sih menurut saya sih tunggu, atau kalau yang berani resiko ya boleh aja buy sekarang, asalkan pasang stop lossnya di 2190 ya, seperti itu ya. Kalau turun banyak 2190 ya kemungkinan dia testing area 1945 sampai dengan 2000 ya, seperti itu ya. Atau buy hasil higher,
naik ke atas 2400 tambah lagi, ya ini kan high-nya hari ini 2400, naik ke atas 2400 tambah lagi, naik lagi ke atas 2450 tambah lagi untuk SMA ya, seperti itu ya. Berikutnya target price-nya adalah 2550 untuk SMA, kurang lebih cukup ya. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 2450 dan 2550, kira-kira target price-nya kemana gitu ya. Ya saya pakai acuan ini ya, ini kan sebelumnya saya pakai acuan Fibonacci ya. Jadi kalau saya tarik extensionnya, maka Fibonacci extension 127,2% kurang lebih di sekitar area 3000 ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar ke sana? Ada ya. Kemungkinan selalu ada. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, belinya bertahap. Jangan terlalu takut ketinggian ya, seperti itu. Kalau takut ketinggian terus, ya nggak maju-maju ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Saat sideways takut nanti malah turun lagi. Kalau sudah uptrendnya sudah bagus, ya kan, kalau takut ya belinya bertahap aja atau pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Naik lagi tambah lagi, ini kan garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau naik ke atas 2550 ke 3000 kan jauh Pak Sunar. Nanti kalau mau tambah setiap lipatan berapa sih ya? Setiap lipatan 50 atau 100 ya. Ya. Naik ke atas 50 misalnya 2600 ya, tambah lagi. Naik lagi ke atas 2650 tambah lagi, seperti itu ya. Terserah mau lipatan 50 atau lipatan 100 ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk kota. Kota ini hari ini memang dia masih cenderung super downtrend ya. Downtrendnya masih kuat ya. Ini saya sebelumnya sudah saya gambarkan. Kenapa saya bahas ya, volumenya lumayan bagus ya. Ini juga sudah dekat dengan 115 testing ya istilahnya ya. Jadi yang mau spekulasi buy sebenarnya sih boleh-boleh saja, asalkan belinya bertahap aja dan terlalu banyak, pasang stop lossnya di 115. Jadi kalau naik lagi ke atas 188 ya, tambah lagi, naik lagi ke atas, ini kan ada dua ya, 183 dan 194. Saya hapus yang 183 ya, terlalu banyak ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 194 tambah lagi, naik lagi ke atas 264 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya di 300 dan 420-an kurang lebih ya. Itu untuk kota. Jadi kalau mau buy, kalau misalnya memang sekarang masih resiko ya. Ini kalau mau buy tunggu dia berhasil naik ke atas 194. Atau kalau paling cepat ya 148. Kalau mau buy on weakness sekarang atau spekulasi buy sekarang boleh asalkan pasang stop lossnya di 115 ya, gitu ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Karena ini volumenya dia sebelumnya tidak liquid ya. Hati-hati aja. Jadi jangan salah paham, bukan Pak Sunar ajarin tangkap pisau jatuh, enggak ya. Kadang-kadang repot ya kalau lagi downtrend nanti dibilangnya saham downtrend kok direkomendasikan gitu ya, atau dianalisis atau dibahas gitu ya. Nanti kalau saham yang super uptrend sudah tinggi naiknya kok dibahas gitu ya. Kadang-kadang yang repot gitu ya. Ya ini ya belinya bertahap aja ya. Kalau takut ya tunggu aja kalau naik ke atas 194 ya minimal ya. Seperti itu ya. Ini kurang lebih cukup untuk kota. Kemudian berikutnya untuk IRA. Jadi IRA ini memang secara uptrend dia masih bagus ya. Masih bagus ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Yang saya punya pasang aja stopnya di 2070 dan 1900 ya, seperti itu. Kalau misalnya terlalu jauh tengah-tengahnya, ya pasang aja di sekitar area ini ya. Nah, antara 1950 lah ya. Kalau terlalu jauh ya ini aja lah 1970 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2070 dan 1970 ya. Kurang lebih 1970 ini di area Fibonacci retracement 1,8% ya. Ini saya tarik jauh ya, seperti itu ya. Jadi intinya IRA ini masih cukup bagus ya. Belinya bertahap aja, beli sekarang boleh pasang stop lossnya di 2070 dan 1970. Naik lagi ke atas 2180 tambah lagi, naik lagi ke atas 2250 tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 2280, kemungkinan target price berikutnya adalah 2470 dan 2670 ya. Naik lagi ke atas 2670 ya, kemungkinan berikutnya adalah 2900 sampai dengan 2960. Itu untuk IRA. Jadi dia masih merangkak naik ke atas, masih cukup bagus ya. Belinya bertahap aja. Jangan takut koreksi 2 hari terus yang itu tiba-tiba jual. Ya misalnya kalau ini Pak Sunar, saya ikut garusnya Pak Sunar, ya boleh aja dari 2180 turun jual dulu. Dan ini kan sempat kena 2070 dia turun tapi dia ekor ya. Jadi boleh buyback lagi boleh aja ya. Asalkan pasang stop lossnya di 2070 dan 1970. Jadi disesuaikan aja. Kalau kita perhatikan patternnya, dia naik satu hari naik tinggi, kemudian 1-2 hari naik tinggi, kemudian dia koreksi 2-3 hari. Ya patternnya seperti itu ya. Jadi ini ada kemungkinan naik lagi ada ya. Ada kemungkinan breakout 2280 ada ya.
Jadi boleh buy sekarang boleh ya. Pasang aja stop lossnya 2070 dan 1970. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 2250 tambah lagi. Kemudian setiap lipatan 50 aja ya. Naik ke atas 2300 tambah lagi, naik lagi ke atas 2350 tambah lagi sampai target price terdekatnya 2470. Kalau berhasil breakout lagi tambah lagi, target price berikutnya di 2670. Jadi kurang lebih seperti itu. Berikutnya BRMS. Jadi cenderung sideways ya. Seperti itu ya. Jadi uh, ini kita lihat kalau sudah punya pasangannya stop lossnya 104 dan 100 ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sonar? Boleh ya. Ini buy on weekly sebelumnya saya sudah sarankan atau di area ini ya 19 sampai dengan 113. Kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya 104 dan 100. Belinya bertahap aja, nanti naik lagi ke atas 113 tambah lagi, naik lagi ke atas 120 tambah lagi, naik lagi ke atas 127, kemungkinan dia breakout ke atas 132 dengan target price-nya 135 dan 146 ya yang di atas ya. Jadi level-level ini garis-garis merah untuk average up dan juga pemasangan trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk BOS. Nah, ini kan sudah naik lagi Pak Sunar, naik lagi. Apakah yang sudah punya bagaimana? Ini kan level-levelnya sudah saya berikan ya. 114, 108, 103 harusnya sudah pasang trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Kemudian yang sudah punya kalau masih belum jual atau belum pasang stop loss ya pasang aja di 98 dan pasang di ini ya. Nah, saya tambah lagi 94 karena kalau dia turun pada 94 ada kemungkinan dia akan turun lagi testing 80 sampai 84. Kalau yang mau buy on weakness sebelumnya saya sarankan di area yang saya kotakin ini ya. Tapi berhubung dia higher high, ini area buy on weakness-nya saya naikkan ke 80 sampai 84. Artinya tunggu kalau dia koreksi ke 80 bukan langsung buy enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul istilahnya. Naik ke atas 84 kita buy. Kalau naik lagi ke atas 94 tambah lagi, naik lagi ke atas 98 tambah lagi dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Saudara? Saran saya kalau mau buy sekarang lebih baik tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 108 ya. Naik ke atas 108 buy, naik lagi ke atas 114 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 114, kemungkinan dia akan mencoba untuk breakout ke atas 132. Itu untuk pos BOSS, Borneo, Olah, Sarana, Sukses, TBK. Jadi kurang lebih cukup ya, tapi belinya bertahap ya. Jangan terlalu banyak. Kenapa Pak Sunar jangan terlalu banyak? Karena sebelumnya dia cenderung tidak liquid. Hanya kurang lebih 3 hari terakhir ya, 3 hari trading terakhir dia naiknya tinggi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap, pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi seperti itu. Um, Kurang lebih cukup ya untuk analisa sama hari ini. Jangan lupa subscribe, like, bantu komen juga ya. Kalau bisa ya mohon bantuannya kalau ada waktu misalnya kalau nggak keberatan mohon dibantu tonton dari awal sampai akhir. Karena kenapa? Kalau watch time-nya naik ya, jadi rata-rata waktu nontonnya itu naik, ya rating saya itu semakin naik ya videonya ya. Kalau ratingnya semakin naik, subscribernya semakin banyak ya, viewernya semakin banyak ya. Kalau viewernya semakin banyak ya tentu saja semakin istilahnya semakin semangat gitu ya. Ya Anda menempatkan posisi seperti saya lah ya. Kalau Anda bikin video ya, kalau yang nggak banyak lihat kan ya nama kelamaan ya istilahnya bahasa Jawanya aras-arasen ya seperti itu ya. Ya jangan lupa bantu aja kalau bisa sebisanya aja. Jangan lupa juga jaga kesehatan ya. Saya doakan selalu semoga selalu sehat, damai, yang penting damai dan sejahtera ya seperti itu ya. Jangan terlalu banyak pikiran juga. Kurang lebih cukup ya. Terima kasih banyak.